Tetapi mengapa kok ada orang yang sudah amal baik, akhirnya dia su'ul khotimah? Nah, beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu disebabkan hatinya yang buruk. Disebabkan hatinya. Kelihatannya amalnya baik. Kelihatannya amalnya baik. Akan tetapi hatinya ada koreng di dalamnya. Sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat akhirnya. Jadi segala sesuatu amal itu dinilai akhirnya. Ketika akhirnya baik, maka yang tengah-tengah pun akan dihitung baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila ada amalan itu akhirnya buruk, maka sebelum-sebelumnya walaupun baik pun dihitung buruk juga. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, tadi dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan diciptakan, akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Akan tetapi mengapa di sini dijelaskan ada orang yang semasa hidupnya menjalankan amalan ahli surga, tapi akhirnya dia menjadi ahli neraka disebabkan kemaksiatan ataupun keburukan amal di akhir hidupnya. Maka Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, sesungguhnya akhir yang buruk ini disebabkan oleh hati kecil yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Tiada orang lain pun yang bisa melihatnya. Begitu juga boleh jadi ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka, tetapi hati kecilnya ada sedikit kebaikan yang tersembunyi. Sehingga di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Jadi memang Allah akan memudahkan seseorang hamba untuk beramal ahli surga kalau memang dia diciptakan sebagai ahli surga. Tetapi mengapa kok ada orang yang sudah amal baik, akhirnya dia su'ul khotimah? Nah, beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu disebabkan hatinya yang buruk. Disebabkan hati. Kelihatannya amalnya baik. Kelihatannya amalnya baik. Akan tetapi hatinya ada koreng di dalamnya. Sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Sebaliknya, ada seorang ahli maksiat. Akan tetapi ada hatinya kebaikan yang tersembunyi di dalam hatinya, sehingga di akhir hayatnya pun dia diberi hidayah oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat tadi. Jadi amalan itu ada dua, kata Imam Abu Daud. Amalan itu ada dua, ada amalan zahir, ada amalan batin. Nah, kalau amalan zahir ini, bisa siapa saja bisa mengerjakan, bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun, orang-orang orientalis yang tidak memiliki Tuhan, bahkan orang-orang yang ingin merusak Islam, orang ateis, orang-orang yang ingin merusak Islam, bisa jadi dia belajar Islam, menghafal Al-Quran. Ini amalan zahir. Kita mengatakan dia ustadz, kita mengatakan dia ulama. Nah, ini amalan zahir, tapi kita tidak tahu amalan hati bagaimana. Apakah dia betul-betul ikhlas di dalam berdakwah? Apakah dia betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran? Ikhlas betul-betul tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan uang. Nah, ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di samping kita berusaha beramal kebaikan secara zahir, kita pun harus berusaha mengikhlaskan diri. Kalau belum bisa ikhlaskan diri saja.
Fa'ilam tabaki fatabaka. Nah, kalau kamu belum bisa nangis, maka nangis-nangiskanlah. Usaha nangis. Nah, gitu juga kalau kita belum bisa ikhlas, usaha ikhlas. Nah, inilah pentingnya keikhlasan. Karena ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, marilah sama-sama kita di samping memperbaiki amalan zahir kita, kita perbaiki juga amalan hati kita. Kita selalu istighfar. Istighfar 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله